Halo guys, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mempelajari cara penggunaan software rekuren. Nah, praktik yang akan dilakukan adalah membuat perusahaan baru teman-teman. Mulai dari proses pembuatan akun sampai ke transaksi-transaksi yang ada di dalamnya. Oke, buat nama perusahaannya, kami dari kelompok 2 memilih nama PT Ramses Berkah. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang penjualan elektronik seperti handphone dan juga laptop. Kita langsung mulai aja teman-teman. Kami dari kelompok 2 kelas M1 jurusan akuntansi angkatan 2021 Universitas Winaya Mukti. So buat kalian semua, tonton habis videonya. Selamat menyaksikan. Buka program Accurate V5, kemudian muncul tampilan awalnya seperti ini. Lalu klik Create New Company untuk membuat perusahaan baru. Klik kotak dengan titik 3 untuk membuat nama dan menyimpan database pada lokasi yang diinginkan. Pilih lokasi yang diinginkan dan ketik nama yang diinginkan. Lalu klik Create. Klik OK apabila nama dan lokasi database sudah sesuai dengan yang diinginkan. Klik Supervisor pada kotak password untuk masuk ke database yang barusan dibuat. Dan klik OK. Lalu klik next lanjut kalau sudah memilih data yang akan digunakan. Dan klik yes. Udah selesai. Langkah selanjutnya adalah input informasi perusahaan. Pada tahapan ini, Anda mulai mengisi data untuk perusahaan Anda. Pada langkah pertama, Anda diminta untuk mengisi informasi perusahaan dan mata uang. Berikut ini merupakan informasi perusahaan. Kita isi sesuai identitas perusahaan dan usaha pokoknya teman-teman. Mulai dari nama perusahaan kita, alamat perusahaan kita, kode pos, tanggal mulai data, periode akuntansi, dan mata uangnya yaitu IDR. Dan selanjutnya kita klik lanjut. Ya, kalian input informasi kas dan bank. Isi tanggal dan saldo kas dan bank sesuai dengan soal. Di sini saldo kas sebesar 10 juta dan isi tanggal bank. Di sini saldo bank sebesar 600 juta. Lalu hapus akun yang tidak diperlukan. Jika tidak ada saldo awal, langsung klik next untuk melanjutkan ke tahap persiapan berikutnya. Lalu input data pelanggan atau customer. Klik enter tab atau panel ke bawah untuk menambahkan baris daftar pelanggan. Klik nama pelanggan untuk mengisi saldo pelanggan atau opening balance. Isi data, faktur tanggal, dan saldo opening balance sesuai dengan soal. Cukup ketik angkanya saja tanpa tanda titik. Gunakan kursor panah ke bawah untuk menambah garis baru. Untuk pelanggan tunai, saldo awalnya Rp0. Di sini untuk saldo awal Digicel sebesar Rp70 juta. Lalu untuk iBox, kita isi rincian saldo awal dari iBox.
Di sini untuk iBox kita isi dan saldonya di sini 99 juta rupiah. Dan yang terakhir Asus Store. Kita masukkan nomor faktur dan tanggal. Asus Store saldonya sebesar 33 juta rupiah. Lalu klik lanjut. Kita di sini input data pemasok atau vendor, klik enter, tab atau panah ke bawah untuk menambah baris daftar pemasok. Klik nama pemasok untuk mengisi saldo opening balance pemasok, klik opening balance. Kita isi nomor faktur, tanggal, dan saldo opening balance sesuai dengan soal. Cukup ketik angkanya saja tanpa tanda titik, gunakan kursor panah ke bawah untuk menambah baris baru. Di sini untuk Samsung Telkom saldonya sebesar 19 juta rupiah. Lalu kita klik Apple, kita isi nomor faktur, tanggal, lalu untuk PT Visindo Global kita masukkan nomor faktur dan tanggal. Untuk PT Visindo Global di sini saldo awalnya 20 juta rupiah. Lalu klik OK dan lanjut. Di sini kita pilih metode rata-rata average, klik lanjut. Kita di sini untuk mengisi input data persediaan inventory. Isi informasi persediaan mulai dari nomor barang, nama, tanggal, kuantitas sesuai dengan soal.
lalu klik lanjut untuk tahap ke berikutnya. Proses data selesai, klik finish selesai untuk menyelesaikan pembuatan database. Nah teman-teman, ada beberapa informasi penting terkait dengan operasional perusahaan. Teman-teman simak ini. Yang pertama, ada fitur dasar. Perusahaan dalam bertransaksi, memungut dan membayar PPN 10%. Perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Dan yang kedua, penjualan. Perusahaan memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan. Barang yang dijual dapat diretur dan mengurangi piutang pelanggan yang bersangkutan. Lalu perusahaan dalam pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman. Perusahaan juga menetapkan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Dan yang ketiga, pembelian. Sebelum membuat PO (Purchase Order), pihak gudang harus membuat surat permintaan barang. Dalam pembelian perusahaan, pembuatan Purchase Order ke pemasok. Keempat, persediaan. Metode perhitungan biaya persediaan perusahaan menggunakan FIFO. Dan yang kelima, lain-lain. Perusahaan tidak mencatat biaya dan beban operasional per departemen. Perusahaan juga tidak mencatat biaya dan beban operasional per proyek. Lalu keenam, akun perkiraan. Perusahaan akan menggunakan daftar akun perkiraan yang dimilikinya. Langkah selanjutnya, input syarat pembayaran. Klik daftar lain dan syarat pembayaran. Karena syarat pembayaran COD-nya sudah ada, maka hanya perlu menambah 2/10, N/30, dan net 30. Klik baru dan akan muncul menu pengisian syarat pembayaran. Jika netnya 30, maka diskon informasinya 0 hari dan 0%. Untuk netnya isinya 30 hari, deskripsinya net 30. Jika netnya 60, maka diskon informasinya 0 hari dan 0%. Untuk netnya isinya 60 hari dan deskripsinya netnya 60. Klik perbarui, lalu oke. Lalu input kode pajak, klik daftar lain, kode pajak. Klik menu baru untuk membuat kode pajak baru. Isi kolom-kolom sesuai dengan kode pajak. Nama PPN kita isi, nilai pajaknya kita isi 10% dengan kode T. Deskripsinya pajak pertambahan nilai. Lalu kita isi akun pajak penjualan dan akun pajak pembelian. Setelah selesai mengisi kode pajak, maka perlu membuat klik antara kode pajak dengan pelanggan, customer, dan pemasok vendor agar nilai PPN dapat digunakan dalam transaksi nanti. Lalu kita input termin pemasok. Di sini kita klik daftar, lalu pemasok, pilih salah satu pemasok dan double klik. Kita isi nomor pemasok, lalu oke. Kita pilih lagi pemasok ya, dan masukkan nomor pemasok, lalu isi termin. Lakukan untuk semua pemasok yang ada. Lalu di sini kita input PPN pelanggan, klik pelanggan, lalu double klik. Kita klik penjualan dan isi teks 1 pajak 1 dengan pajak pertambahan nilai. Kemudian klik OK dan lakukan untuk semua pelanggan yang ada. Lalu kita input termin pelanggan. Di sini klik daftar, lalu pelanggan, pilih salah satu pelanggan dan klik double klik. Kita isi nomor pelanggan, lalu oke dan kita pilih pelanggan. Kita isi juga nomor pelanggan. Lakukan untuk semua pelanggan yang ada.
Lalu di sini kita input aset tetap, klik daftar, klik aktiva tetap, lalu tipe aktiva tetap pajak, klik baru. Untuk aset yang pertama, tipenya itu bangunan permanen. Metode penyusutan pajaknya memakai metode garis lurus atau straight line. Umur asetnya 20 tahun, lalu klik OK. Lalu klik baru. Lanjut untuk yang kedua, tipenya bukan bangunan kelompok 1. Di sini metode penyusutan pajaknya memakai metode garis lurus atau straight line dan umur asetnya 8 tahun. Lalu klik OK. Lalu kita perbarui. Lalu selanjutnya input aktiva tetap. Di sini klik daftar, aset tetap, lalu tipe aset tetap. Kita klik baru, isi kolom sesuai dengan soal. Di sini isi tipe aktiva tetapnya itu gedung, bangunan permanen, dan metode penyusunan pajaknya memakai metode garis lurus. Klik baru lagi. Di sini nama tipe aktiva tetapnya itu kendaraan. Tipe aset tetapnya bukan bangunan kelompok 1, metodenya memakai garis lurus. Lalu perbarui. Selanjutnya klik penjualan, pilih faktur penjualan. Lalu isi nama pelanggan yaitu iBox. Ganti invoice dan tanggal yang sesuai. Pilih pengiriman. Nah, karena tidak ada barang yang muncul, kita akan isi manual ya. Klik item, pilih iPhone 11, ubah quantity, lalu klik terima bayaran. Kemudian isi nama form dan tanggal yang sesuai. Jangan lupa untuk isi memo. Lalu klik simpan dan tutup. Klik daftar akun, klik baru. Nah, untuk tipe akunnya kalian pilih aktiva lancar lainnya. Nomor akun 210401. Untuk nama akunnya adalah hutang biaya. Dengan saldo awalnya 13 juta. Lanjut klik OK. Kemudian klik modal. Nomor akun 300003. Saldo awal 300 juta, klik OK.
lalu klik perbarui, klik aktivitas, periodik, proses akhir bulan, isi period dengan Desember dan tahun 2019, kemudian klik OK. Untuk selanjutnya, klik buku besar, bukti jurnal umum, terus isi voucher nomor seperti tanggal dan keterangan. Dan klik akun nomor seperti nomor akun dan pilih akun yang sesuai dengan transaksi. Isi nilai transaksi pada kolom debit atau kredit. Lalu klik save dan close bila sudah selesai menginput. Untuk transaksi 1, klik kas bank pembayaran, isi data sumber pembayaran, nomor voucher, nomor cek, tanggal, keterangan dan penerima. Klik nomor akun dan pilih akun kredit yang digunakan. Buatlah akun baru apabila tidak ada dengan cara klik akun baru. Lalu pilih tipe akun, tanggal, nomor akun, dan memo yang sesuai. Nah, untuk transaksi ini gunakan tipe akun, kewajiban lancar lainnya, nomor akun 104, dan nama hutang, biaya. Lalu klik save dan close, simpan dan tutup. Kemudian transaksi 2, klik pembelian, faktur pembelian, isi data sesuai dengan dokumen pada soal, klik vendor dengan nama pemasok tunai, isi invoice, tanggal, serta detail produk yang dibeli. Klik di atas bayar pemasok, lalu kalian ganti tanggal payment date, dan cek date, dengan tanggal yang sesuai.
Kemudian klik simpan dan tutup. Selanjutnya klik penjualan, lalu pesanan penjualan, isi data vendor, lalu nomor PO, dan tanggal PO sesuai dengan dokumen. Klik permintaan PR01, lalu OK untuk mengisi data item lebih cepat. Klik ke item, pilih laptop Asus VivoBooks dan laptop Asus ZenBook dan isi kuantitas yang sesuai. Setelah mengisi semua data sesuai dokumen PO, klik Done Payment atau uang muka untuk menginput data uang muka ke vendor sebesar 20 juta. Lalu isi invoice nomor seperti nomor faktur atau invoice tanggal faktur dan harga unit. Setelah itu klik gambar kalkulator. Lalu klik simpan dan tutup. Untuk transaksi selanjutnya, klik penjualan, pilih faktur penjualan, lalu isi nama pelanggan Asus Store, ganti invoice dan tanggal yang sesuai. Lalu pilih pengiriman checklist barang yang akan dikirim, klik OK. Nah, akan otomatis muncul ya teman-teman barang yang akan kita kirim. Dan jangan lupa untuk isi deskripsinya. Setelah kita isi, kita klik simpan dan tutup. Kemudian klik penjualan, lalu pilih pengiriman pesanan, lalu kita isi Asus sewa, lalu kita isi delivery nomor, dan tanggal delivery, lalu pilih pesanan, klik OK. Kemudian isi deskripsi yang sesuai. Lalu klik pengiriman baru dengan nama kurir. Setelah selesai,
klik simpan dan tutup. Klik list, fixed asset list, klik new, isi kolom sesuai dengan soal mulai dari kode aset, tipe, tanggal, dan deskripsi aset akun. Yang pertama adalah bangunan atau building dengan keterangannya adalah ruko. Jangan lupa centang fiskal fixed asetnya, lalu klik OK. Selanjutnya klik tab expenditure, isi kolom yang kosong sesuai dengan soal. Isi deskripsi dengan opening balance equity. Klik save dan new untuk menyimpan dan mengisi data aset lainnya. Isi data kendaraan sesuai dengan tipe, kode aset, tanggal, dan deskripsi untuk jenis asetnya, mobil ya teman-teman. Kemudian klik tab expenditures, isi kolom yang kosong sesuai dengan soal. Isi deskripsi dengan opening balance equity. Klik save dan close untuk menyimpan dan menutup menu. Untuk transaksi selanjutnya, klik pembelian, pilih pesanan pembelian, pilih nama pemasok Samsung Telkom, isi nomor PO dan tanggal yang sesuai. Lalu klik item, pilih Samsung Galaxy A55, isi kuantiti, harga, dan deskripsi yang sesuai. Dan klik simpan dan tutup. Selanjutnya klik pembelian, pilih penerimaan barang dengan nama pemasok Samsung Telkom, isi nomor, tanggal penerimaan yang sesuai. Lalu klik pilih pesanan, checklist, langsung oke. Isi deskripsinya, klik simpan dan tutup. Pilih menu pembelian, lalu klik pada faktur pembelian. Pada informasi pemasok, masukkan nama pemasok yang dipilih.
Masukkan nomor invoice, tanggal invoice, dan tanggal pengiriman. Pada informasi item, klik kotak kecil di pojok kanan. Akan muncul list dari barang-barang yang akan dibeli oleh PT Ramses. Pilih nama barang, masukkan kuantitas barang, harga beli per unit, dan pajak. Lalu klik kotak kecil di sebelah pilihan jumlah. Maka akan muncul total harga dari barang tersebut sudah termasuk pajak. Selesai, klik simpan dan tutup. Untuk transaksi selanjutnya, pilih menu penjualan, lalu faktur penjualan. Pilih nama pelanggan, itu di sale sesuai dengan transaksi. Dan jangan lupa masukkan tanggal invoice saat transaksi penjualan terjadi dan tanggal pengirimannya ya teman-teman. Pada informasi item, klik kotak kecil di pojok kanan dan akan muncul informasi dan list barang-barang. Kita pilih Samsung Galaxy A55 dan juga jangan lupa masukkan jumlah kuantitas dan harga jual per unit serta pajaknya juga. Lakukan hal yang sama untuk item yang kedua, yaitu Samsung Galaxy Note. Pilih kuantitas, masukkan jumlah kuantitas dan juga harga jual per unitnya serta pajaknya juga. Nah, karena penjualan ini dilakukan secara tunai, maka deskripsinya diisi dengan penjualan secara tunai ya teman-teman. Lalu pilih terima pembayaran yang ada di bagian atas. Akan muncul data tanda terima pembayaran dari pelanggan, seperti ini. Lalu ubah tanggal pembayaran sesuai dengan tanggal penjualan tunai barang. Pada bagian memo, Anda dapat menambahkan keterangan terkait dengan barang yang Anda jual. Nah, setelah selesai, simpan dan juga tutup. Maka secara otomatis faktur Anda telah ditandai dengan paid atau telah dibayar. Seperti ini. Pilih menu penjualan, klik penerimaan penjualan. Pada bagian atas, pilih nama pelanggan yang akan membayar hutang, yaitu Asus Store. Maka data penjualan barang yang dibayar secara kredit oleh Asus Store akan muncul. Pilih tanggal pembayaran sesuai dengan tanggal pembayaran yang dilakukan oleh Asus Store. Kemudian isi memo dengan keterangan penerimaan pelunasan piutang atas faktur nomor invoice _19_100. Kemudian centang pada kolom yang sesuai dengan invoice tagihan yang akan dibayar. Maka jumlah total yang harus dibayarkan oleh Asus Store pada PT Ramses akan muncul. Lalu pilih simpan dan tutup. Selesai. Selanjutnya pilih menu pembelian, lalu klik faktur pembelian. Pada informasi pemasok, pilih nama pemasok terkait. Pilih Apple Inc sebagai pemasok. Lalu isi nomor invoice dan tanggal invoice serta tanggal pengiriman. Pada kotak item, klik kotak kecil di bagian pojok dan pilih barang yang akan dibeli. Isi jumlah kuantitas, harga barang per unit,
diskon yang didapat, dan juga pajak. Lalu jangan lupa ubah tanggalnya juga dan juga deskripsi, yaitu pembelian secara tunai. Lalu klik simpan dan tutup. Pilih menu pembelian, lalu faktur pembelian. Pada informasi pemasok, pilih nama pemasok terkait, yaitu PT Visindo Global. Isi nomor invoice, tanggal invoice, dan tanggal pengiriman. Pada kolom item, klik kotak kecil di bagian pojok, pilih barang yang akan dibeli. Lalu, isi jumlah kuantitas dan harga barang per unit serta pajaknya. Pilih bayar pemasok yang ada pada bagian atas, maka akan muncul pembayaran pembelian. Isi tanggal pembayaran, lalu isi memo dengan pembayaran atas pembelian secara tunai. Kemudian klik simpan dan juga tutup. Untuk transaksi selanjutnya, pilih menu pembelian, pilih retur pembelian. Pada informasi pemasok, pilih pemasok yang dituju. Isi tanggal sesuai dengan tanggal pengembalian barang. Pilih invoice yang sesuai seperti saat pengembalian barang tersebut. Isi deskripsi dengan retur karena HP rusak. Kemudian masukkan detail barang yang akan diretur. Lalu ubah kuantitas sebanyak barang yang akan dikembalikan. Kemudian klik simpan dan tutup. Klik OK. Selanjutnya pilih menu pembelian, pilih pembayaran pembelian. Pada informasi pemasok, pilih nama pemasok yang dituju, yaitu perusahaan Apple Inc. Akan muncul data piutang perusahaan terhadap Apple Inc. Isi tanggal pembayaran sesuai dengan tanggal dilakukannya pelunasan pada Apple Inc. Pada bagian memo, isi keterangan dengan pelunasan untuk nomor faktur _1827. Kemudian centang pada kolom invoice yang sesuai dengan invoice yang akan dibayarkan. Selanjutnya klik simpan dan tutup. Untuk transaksi selanjutnya, pilih menu penjualan, lalu pilih faktur penjualan. Pada informasi pelanggan, pilih nama pelanggan yang akan melakukan pembelian pada perusahaan. Pada kasus ini, pelanggan yang akan melakukan pembelian adalah iBox.
Isi tanggal invoice sesuai dengan tanggal dilakukannya penjualan. Lalu isi juga tanggal pengiriman. Pada kolom item, pilih kotak kecil di pojok kanan lalu pilih nama barang yang akan dijual. Lalu isi kuantitas, jumlah barang, dan juga pajak. Untuk barang yang kedua, lakukan hal yang sama ya teman-teman. Pada kolom deskripsi, isi dengan keterangan penjualan secara kredit. Lalu klik simpan dan juga tutup. Nah, selesai untuk transaksi ke-16. Transaksi selanjutnya, pilih menu penjualan, lalu pilih faktur penjualan. Pada informasi pelanggan, pilih nama pelanggan yang akan melakukan pembelian, yaitu pelanggan tunai. Nah, isi tanggal invoice sesuai dengan tanggal penjualan barang yang akan dilakukan. Kemudian isi juga tanggal pengiriman ya teman-teman. Pada kolom item, pilih kotak kecil di pojok kanan lalu pilih nama barang yang akan dijual. Masukkan jumlah kuantitas barang dan juga pajak. Kemudian isi deskripsi dengan keterangan penjualan secara tunai. Selanjutnya masuk ke dalam menu terima pembayaran yang berada di bagian paling atas. Klik lalu, pada bagian ini isikan tanggal pembayaran sesuai dengan tanggal diterimanya pembayaran. Isi memo dengan penerimaan penjualan tunai. Pilih metode pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, apakah melalui kas atau bank. Setelah itu, klik simpan dan tutup. Selesai untuk transaksi yang ke-17. Nah, ada keterangan pahitnya ya teman-teman. Pada transaksi 18, pilih menu penjualan, pilih faktur penjualan, lalu pada informasi pelanggan, pilih nama pelanggan yang akan melakukan pembelian, yaitu Asus Store sebagai pelanggan. Kemudian isi tanggal invoice sesuai dengan tanggal penjualan barang yang akan dilakukan. Isi juga tanggal pengiriman ya teman-teman. Pada kolom item, pilih kotak kecil di pojok kanan, lalu pilih nama barang yang akan dijual. Masukkan jumlah, kuantitas barang, dan juga pajak. Pada menu freight atau pengiriman, isi nominal ongkos kirim yang dibebankan, yaitu 250.000. Isi deskripsi dengan keterangan penjualan tunai dengan ongkos kirim. Pada akun B, pilih kirim, pilih akun pendapatan lain-lain, karena ongkos kirim yang dibebankan nantinya akan masuk ke dalam akun pendapatan lain-lain. Selanjutnya, masuk ke dalam menu terima pembayaran yang berada di bagian paling atas. Pada bagian ini, isikan tanggal pembayaran sesuai dengan tanggal diterimanya pembayaran. Isi memo dengan penerimaan penjualan tunai. Selesai. Lalu klik simpan dan tutup.
Pilih menu laporan keuangan. Pada kategori laporan, pilih laporan pajak. Pada detail laporan pajak yang ada di sebelah kanan, pilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Atur tanggal pajak yaitu 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020. Lalu, klik OK. Tunggu beberapa saat dan laporan rekonsiliasi PPN lebih dan kurang bayar akan muncul. Nah, seperti ini teman-teman. Kembali ke menu utama, pilih menu jurnal umum. Isi nomor voucher dengan GV 2020.010031. Atur tanggal menjadi tanggal 31 Desember 2020. Pada kolom deskripsi, isi dengan keterangan rekonsiliasi PPN bulan Januari 2020. Pilih nomor akun dengan cara mengklik kotak kecil di pojok kanan pada kolom nomor akun. Lalu pilih akun PPN keluaran. Masukkan nominal senilai pada posisi debit. Masih menggunakan cara yang sama, pilih akun PPN masukkan lalu masukkan nominal senilai pada posisi kredit. Dan yang terakhir, masukkan akun PPN kurang bayar. Kemudian secara otomatis nilainya akan keluar di posisi kredit. Dan dari sini kita dapat mengetahui berapa jumlah PPN kurang bayar dari PT Ramses. Lalu klik simpan dan tutup. Untuk transaksi 20, pilih menu kas bank, pilih pembayaran. Pada menu pembayaran, pilih akun bank apabila Anda melakukan pembayaran melalui bank. Lalu, isi tanggal dilakukannya pembayaran. Isi memo dengan keterangan pembayarnya listrik, air, dan telepon. Pada kolom nomor akun, pilih akun beban listrik, air, dan telepon. Isi nominal yang akan dibayarkan. Jika sudah selesai, klik simpan dan tutup. Terakhir, tanggal 31 Januari, menghitung nilai penyusutan. Pilih menu buku besar, pilih proses akhir bulan. Pilih periode dan tahun, lalu klik OK. Selesai untuk transaksi yang terakhir.